Hola foodies, masih suasana liburan lebaran nih ya. Nah buat warga ibu kota yang gak mudik, enaknya sih kalau liburan gini jalan-jalan ya kan. Nah pas banget nih kawasan Kota Tua Jakarta udah dibuka lagi setelah lama ditutup karena pandemi COVID-19. Nah walaupun sekarang lebih lowong, jaga prokes harus jalan terus ya. Kebayang kan wisata sambil kulineran di kawasan Kota Tua? Wah asiknya gimana nih foodies? Cus, kita langsung yuk meluncur. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Untuk foodies-foodies sudah maaf-maafan belum? Pokoknya hal apapun yang nyakitin, yang nyusahin, yang bikin ribet pikiran, lupain semuanya. Karena orang yang mulia adalah orang yang mau memaafkan. Kali ini saya ada di ikonnya Jakarta, saya lagi ada di Museum Fathahillah di kawasan Kota Tua. Mari ikut saya ke dalam, let's go. Wah boleh juga nih idenya ya. Selain wisata sekaligus membangkitkan lagi wisata museum yang mungkin udah hampir ditinggalin tuh sama masyarakat kita. Selamat siang Pak. Selamat siang, selamat datang di Museum Sejarah Jakarta Pak. Museum Sejarah Jakarta Pak, ini bukannya orang-orang taunya itu ini Museum Fathahillah Pak? Ya itu nama tenarnya lah, tapi nama aslinya resminya adalah Museum Sejarah Jakarta Pak. Foodies, kita sekarang tahu lagi nih ya, ternyata ini namanya Museum Sejarah Jakarta dan bukan Museum Fathahillah Foodies. Nah siapa di sini yang baru tahu? Sama dong. Mengko juga baru tahu tuh foodies kalau tempat yang punya nama beken Museum Fathahillah ini ternyata nama aslinya Museum Sejarah Jakarta. Next time jangan salah sebut lagi ya kalau foodies mau kesini. Ngomong-ngomong ada apa aja sih di dalam? Let's go yuk kita explore. Ini di belakang gue ini ada lukisan yang fenomenal. Di sini lukisannya menceritakan tentang penyerangan pasukan Sultan Agung ke Batavia melawan VOC. Foodies bisa nambah ilmu sejarah nih kalau berkunjung ke museum ini. Karena ada banyak peninggalan serta penggambaran para pahlawan Indonesia ketika mengusir penjajah. Salah satunya lukisan raksasa ini. Nah foodies, waktu zaman Belanda nih masih menduduki kota Jakarta, gedung ini digunakan sebagai tempat dewan pengadilan. Jadi siapapun yang bersalah maka akan diadili di gedung ini. Tolong keluarin saya. Saya nggak salah kok. Orang cuma saya ngeghosting orang doang, masa harus dipenjara sih? Foodies, saya cuma bercanda ya. Oh ya foodies, penjara bawah tanah buatan bangsa Belanda ini termasuk penjara yang menyeramkan dan bisa dibilang kejam loh. Karena ruangannya sempit dan tingginya aja cuma 160 meter. Dan satu ruangan ini diisi hingga 30 orang tahanan. Betapa tersiksanya para warga pribumi yang dihukum oleh bangsa Belanda pada zaman dulu. Dan for your info nih foodies, salah satu pahlawan nasional kita, Cut Nyak Dien juga pernah ditahan di penjara bawah tanah khusus perempuan. Nah selesai eksplor museum, seru juga kan kalau kita refresh yuk nikmatnya suasana bangunan Kota Tua sembari bersepeda. Asik! Oh ya, untuk sewa sepeda ini cukup siapin budget 20.000 aja untuk setengah jamnya. Pokoknya mah nggak perlu ngeluarin kocek mahal-mahal untuk sekedar refreshing di sini. Mantul kan? Keasikan jalan-jalan sambil lupa waktu nih foodies. Ada tangki di perut yang kudu diisi. Cus kita melipir yuk ke sekitaran Kota Tua. Ada banyak banget loh jajanan yang asik banget buat diicip-icip. Salah satunya nih foodies yang dari tadi menarik perhatian banget nih. Kerak telur. Explore Museum Sejarah Jakarta jadi makin lengkap tuh dengan icip-icip kuliner khas Jakartanya juga dong. Pak, mau dong Pak kerak telurnya Pak? Pakai telur bebek ya? Kalau nggak campur aja deh Pak, telur bebek sama telur ayam. Ya. Kerak telur bikinan Pak Dedi ini asli kerak telur khas Betawi loh foodies. Secara Pak Dedinya aja emang orang asli Betawi. Dan ini udah tahun yang ke-10 loh dia berjualan di kawasan Kota Tua. Bahkan nih foodies, untuk melestarikan kuliner khas Jakarta di sini, Pak Dedi sampai bela-belain setiap hari berangkat dari pasar Minggu untuk berjualan di sini. Wah, hebat nggak tuh? Pak, biar saya yang bikin aja ya. Oh, boleh. Bapak duduk manis sebelah sini, biar saya yang bikin. Saya juga bisa Pak bikinnya Pak. Siap, Oke. siap. Oke foodies. Sekarang saya mau nyoba bikin kerak telur. Kita ikutin ya gimana nih jadinya. Manko nantangin nih foodies mau bikin kerak telur sendiri dia. Cus, pengen lihat seberapa jago sih. Nah, ini kan ada bubuk cabenya nih. Ini selera kalau ini. Mau pedas banget, pedas aja Pak, pedas manja, bebas. Pokoknya terus. Apa Pak? Ya Pak ya. Nah buat yang pengen coba kerak telur, kalau kalian doyan pedas bisa banget diatur ya tingkat kepedasannya. Pakai cabai bubuk nih foodies. Selain menggunakan beras, kerak telur juga pakai bahan pelengkap. Ada serundeng, ebi, garam, dan bawang goreng untuk menambah cita rasa gurihnya.
Nah, ini nih yang unik dari proses pembuatan kerak telur foodies. Kalau bagian bawahnya udah keras, wajan dibalik menghadap bara api selama 2 menit supaya bagian atasnya kering. Buat kerak telur, pakai telur bebek ya foodies, dan foodies cukup siapkan budget 25.000 aja. Nah, sementara yang mau pakai telur ayam cukup 20.000 aja. Biar lebih mantep, kayaknya mau dibungkus juga nih kerak telurnya. Dan nanti dikumpulin sama jajanan lainnya ya foodies, asik. Terus kita mau belusukan kemana lagi nih ngomong-ngomong? Ada yang seger-seger tuh, warnanya hijau tuh foodies. Cus, sikat kuy. Foodies, ini saya nemu salah satu makanan favorit saya dari kecil foodies. Ini salad, tapi made in Indonesia. Bu, mau pecel dong bu. Saya minta komplit semua ya bu ya. Pakai gorengannya, pakai lontongnya, semuanya sayurannya. Kurang sehat apalagi coba tuh foodies. Mako dari kecil ternyata doyan sayuran loh. Mantul deh kamu. Pecel sayur Bu Dewi ini sudah dijajakan di daerah Kota Tua sejak 5 tahun yang lalu foodies. Pilihan sayurnya pun lengkap. Ada kangkung, toge, kacang panjang, kol, mentimun, serta beragam gorengan dan juga mie. Ditambah nih siraman bumbu kacang buatan Bu Dewi yang selalu fresh nih foodies. Wih, nikmat banget ya kelihatannya. Dalam sehari, pecel sayur Bu Dewi bisa habis sekitar 20 porsi. Wah, kalau foodies pengen cobain bisa banget nih datang ke area Kota Tua dari jam 2 siang ya foodies. 1 porsi pecel sayur lengkap dengan gorengan dan juga lontong. Cukup siapkan budget 15.000 aja. Wah, hemat nih. Kerak telur udah, oke. Pecel sayurnya juga udah, sip. Tinggal 1 camilan lagi nih. Kira-kira apa ya? Wah, foodies. Tuh lihat. Ini pasti mantep banget ini. Foodies, sampailah kita ke menu makanan kita yang terakhir. Ini, bakso mercon, ceker mercon. Mantap. Bu, saya mau dong bu. 1 porsi ceker merconnya, 1 porsi bakso merconnya bu. Wah, ini sih manjil alias mantap jiwa nih. Sambalnya itu loh foodies, menggugah selera banget. Bikin lidah nggak bisa diem, kayaknya kepengen cepet-cepet sikat abis. Bakso. Bu, udah biar saya aja bu. Kalau ini mah gampang bu. Ceker mercon dan bakso mercon Kota Tua ini tampilannya bikin goyang lidah banget. Sesuai namanya tuh foodies. Nah, buat foodies yang penasaran pengen cobain, cus langsung datang ke sini ya. 1 porsinya murah meriah loh, cuma 10.000 aja. Receh foodies. 3 macam jajanan udah siap buat dicobain. Oke, kita punya kerak telur, pecel sayur, dan juga ceker serta bakso mercon made in Kota Tua. Kita cobain yuk dari kerak telurnya dulu nih foodies. Kerak telur Kota Tua. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya berasa pas, semuanya pas. Foodies, lihat tuh. Serundengnya kaya banget kan. Tekstur dari kerak telurnya tuh bagus banget. Nasinya sampai nggak kelihatan. Jadi nasinya itu ketukan sama telur. Wih, valid ya, rasanya endol. Pedesnya pas dan yang bikin gurih ini nih, bawang goreng plus ebinya foodies. Dari kerak telur, lanjut yuk ke pecel sayur Kota Tua. Skuy. Nah, makannya foodies. Gugah selera nggak sih? Ya iyalah. Oh, Bumbu kacangnya nggak pelit loh foodies. Dan ketika diaduk tuh semua bercampur rata dengan sayuran juga lontong plus gorengannya. Mantap. Mantep maksudnya foodies. ini enak banget. Dan pedasnya buat saya itu cukup. Jadi bumbu kacangnya tadi memang sudah diracik sama penjualnya dengan pedasnya yang cukup. Selain bumbunya yang juara, kualitas sayurnya juga oke banget nih foodies, masih segar. Lontongnya juga legit dan yang pasti nih, rasa bumbunya pas dan asin manisnya itu loh tetap terasa. Masih ada 1 makanan lagi foodies, yang pedasnya lebih pedas dari ini katanya. Nanti kan kita mau cobain dulu, bener atau enggak? Jajanan terakhir yang harus kita coba ini, ceker mercon dan bakso mercon. Coba itu ya, spill dong rasanya kayak apa? Ini bener-bener pedas, tapi saya salut nih. Ini direbusnya sama penjualnya itu bener-bener niat banget foodies. Teksturnya lembut, terus ini juga nggak terlalu keras nih ceker-cekernya ini tulang-tulangnya.
Foodies, kunci dari segala kunci olahan ceker itu ketika dimakan harus empuk ya kan? Nah meskipun ceker mercon ini jajanan pinggir jalan, eits tapi soal kualitasnya gak sembarangan loh. Ajar lagi, Foodies. Sekarang ini saya kasihan sama ini ceker ya. Kita cariin temennya deh ya. Kita cariin temennya, kita gabungin sama ini nih. Biar mereka ngobrol. Disatuinnya jangan lama-lama ya kok, nanti ngerumpi tuh si ceker sama bakso. Dari ekspresinya sih kayaknya dikepedesan tuh Foodies. Jadi merconnya ini asli ya, bukan cuma sekedar nama aja loh. Wah bye-bye nih. Oh. Mantap. Ini kuahnya. Kuahnya pedes, Foodies. Terus baksonya juga daging sapinya berasa, teksturnya lembut. Terus pas ketika digigit itu gak keras. Nah gak cuma itu loh Foodies, cekernya juga masih fresh dan gak ada tuh aroma-aroma amis. Dan yang pasti bumbu serta cabenya itu terniat. Semuanya berasa, merasuk di lidah dan sekali coba, pasti bikin ketagihan deh. Foodies, makan receh, menu receh, harga receh, tapi rasa gak recehan. Lanjut.